Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Let's Math Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk uji kompetensi 3 bab B esai, bab kesetimbangan kimia ya, kimia kelas 11 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya ayo merapat ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak ke teman-teman kalian. Langsung saja soal nomor 1. Penguraian gas amoniak terjadi sesuai reaksi berikut. Jika perbandingan mol NH3 dan mol H2 saat kesetimbangan adalah 4:3, tentukan derajat disosiasi NH3. Saya buat seperti ini ya, ada 2 NH3 terurai menjadi N2 dan 3H2. Kita buat di sini mula-mula reaksi setimbang. Nah, begini ya. Ternyata dalam keadaan setimbang itu perbandingan mol NH3 dengan mol H2 itu adalah 4:3. Ditanya alfanya NH3. Rumusnya alfa itu adalah mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, itu rumusnya alfa ya. Ya, jika dalam keadaan mula-mula itu nggak ada angka sama sekali, Ade boleh bermain koefisien. Karena NH3 itu koefisiennya 2, maka saya anggap ini adalah 2 mol. Dalam keadaan mula-mula produk itu belum ada angka, lalu nanti reaktan berkurang, produk itu bertambah. Ya, kita fokus ke NH3 aja ya. Lalu kita lihat dalam keadaan reaksi belum ada angka apapun juga ya, maka kita bermain X, X, X ya. Min, karena ini 2, maka berkurang 2X. Karena ini 1 bertambah X, ini bertambah 3X. Ya, maka nanti sini 3X, di sini X, di sini 2 min 2X. Kita fokus ke perbandingan NH3 dan H2. Perbandingan mol NH3 dan H2 itu adalah 4:3. Sedangkan dalam keadaan setimbang, NH3-nya adalah 2 min 2X. H2-nya itu adalah 3X. Kita kalikan silang. 4 dikali dengan 3X sama dengan 3 dikali dengan 2 min 2X. Oke, maka nanti 12X sama dengan 3 kalikan 2 itu 6. 3 kalikan min 2 itu adalah min 6X. Kita pindahkan satu ruas ke sana ya. Maka nanti menjadi 12 ditambah 6 itu adalah 18X sama dengan 6. Ya, kita peroleh ya nilai X-nya adalah 6/18 atau 1/3. Itulah nilai X-nya. Nah, kita masukkan di sini ya. Mol reaksinya berapa mbak? 2X, maka nanti 2 dikalikan X-nya itu 1/3. Nah, mula-mulanya itu adalah 2 mol. Ya, jangan lupa kalau misalkan alfa mintanya persentase, boleh ada kali 100% di sini. Ini 2-nya hilang, maka jadinya 1/3 dikalikan dengan 100%. Oke ya, 33,3%. Inilah alfanya. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Berdasarkan reaksi tersebut, tentukan nilainya K untuk reaksi ini. Nah, yang ditanya itu adalah 2X2Y menjadi 2X2 ditambah dengan Y2. Ya, kita butuh X2Y berada di ruas kiri. Mana yang ada X2Y? Ini X2Y. Nah, ini ya, sudah ada di sisi kiri. Mintanya koefisiennya 2 loh. Adanya koefisiennya cuma 1, maka ini kalikan 2. Nah, jadi kayak gini ya. Ada 2X2Y. Setengah dikalikan 2 itu adalah 1. Nanti menghasilkan 2X2Y2. Nah, karena dikali 2, maka nanti jadi dipangkat ya. 2/2. Jadi ingat ya, kalau pada proses kesetimbangan kayak gini, jika dikali dengan bilangan N, maka nanti kesetimbangannya jadi dipangkat dengan N. Kalau misalkan nanti dibagi, maka nanti jadi di akar. Ya, kalau misalkan reaksinya dibalik, atau kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, maka jadi 1/K. Ya, begitu guys. Kita lihat ya, lanjut ya. Mana yang ada X2? X2 mintanya di ruas kanan. Ternyata disediainya di ruas kiri, maka kita balik. Mintanya 2, disediainya 1. Setelah dibalik, kita kali 2. Kita balik dulu ya. Maka jadi 2X2Y2 menjadi 2X2
ditambah 2Y2. Nah, karena dibalik maka yang jadinya 4 jadi 1/4. Karena dikali 2 maka kita pangkatkan 2. Oke ya, kita akan hilangkan ini, kita hilangkan ini. Lalu apa lagi? Tidak ada ya, udah selesai ya. 2x 2y, 2x 2y. Oh, ini hilang satu, sorry. Y2 nya hilang di sini, nanti sini sisa 1. Ya, menghasilkan 2x2, 2x2 ditambah dengan y2 ditambah dengan y2. Nah, lalu nilai k-nya itu adalah dikali ya, Dek ya. Maka nanti 2 kuadrat itu adalah 4, kita kali dengan 1/4 kuadrat itu 16. Ya, jawabannya nilai k-nya adalah 4/16 atau 1/4. Nomor 3, pada suhu T derajat Celcius dalam wadah tertutup terjadi reaksi keseimbangan sebagai berikut ya. Nilai Kc-nya adalah 6. Jika diketahui komposisi masing-masing gas sebagai berikut, selidiki apakah sistem dalam keadaan setimbang, jelaskan. Oke ya. Kita akan kerjakan untuk poin A terlebih dahulu ya. Nanti rumusnya Kc itu adalah konsentrasi produk dibagi reaktan. Oke. Ya, maka nanti konsentrasi NO pangkat 2 kita bagi dengan konsentrasi reaktan ya, yaitu N2 pangkat 1, O2 pangkat 1. Kita masukkan ya di sini NO dulu ya. NO itu adalah 0,4, saya masukkan 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat dibagi dengan konsentrasi N2-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dikali konsentrasi O2 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini kita tinggal hitung ya, Dek ya. 4 kuadrat itu adalah 16. 16 kali 10 pangkat min 2 kita bagi 2 kalikan 1 itu 2 kali 10 pangkat min 2. Ini hilang ya, 16 dibagi 2 adalah 8. Maka tidak sesuai. Kita sedang minta yang Kc-nya 6. Oke, saya akan coba untuk poin B. Maka nanti Kc rumusnya sama ya, konsentrasi NO ya, di sini NO kuadrat kita bagi dengan konsentrasi N2 pangkat 1 dan O2 pangkat 1. NO-nya itu adalah 0,03, maka 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kita bagi dengan N2 ya. N2-nya tuh 0,15. 15 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan ini ya, 1 kali 10 pangkat min 3. Atau nanti di sini bukan 15 ya, Dek. Saya buat 1,5 aja. Maka nanti 1,5 kali 10 pangkat min 1. Ya. 3 kuadrat itu adalah 9. 9 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Min 1 dikali 10 pangkat min 4 itu dijumlah. Ini hilang. 9 dibagi dengan 1,5 itu adalah 6. Oke ya, Dek ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Yang Kc-nya nilainya 6 itu adalah persamaan yang B ya, yaitu B ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui ada 2 HI, fasenya itu adalah gas, menghasilkan H2 yang fasenya gas, ditambah dengan I2 yang fasenya gas. Sebanyak 1 mol HI, ya ini berarti mula-mulanya itu adalah 1 mol, dibiarkan terurai dalam volume 5 liter. Ya, jika nilai Kc-nya itu adalah 1/4, pertanyaannya tentukan jumlah mol masing-masing komponen saat setimbang. Oke, saya buat mula-mula reaksi setimbang. Ya, dalam keadaan mula-mula produk itu belum terbentuk apa-apa. Lalu dalam keadaan reaksi kita lihat koefisiennya ya. Jika dalam keadaan reaksi tidak ada angka, boleh bermain koefisien. Karena ini koefisiennya 2, maka nanti berkurang 2x. Karena ini koefisiennya masing-masing 1, maka bertambah x. Di sini juga bertambah x. Di sini x, di sini x, di sini 1 min 2x. Oke ya, yuk kita masukkan ke rumus Kc. Karena ini semua fasenya gas, maka boleh ikut ya ke persamaan Kc. H2 pangkat 1, I2 pangkat 1 kita bagi dengan HI pangkat 2. Nah, H2-nya itu adalah X ya. Ini adalah mol bagi volume.
dikali dengan mol dibagi volume dibagi dengan ini 1 dikurangi 2x kita bagi dengan volume, ini kita kuadratkan ya. Maka 5 kalikan 5 25, ini juga 25, maka boleh kita hilangkan. X kalikan x itu adalah x kuadrat, kita bagi dengan 1 min 2x kuadrat. Nilai KC nya itu adalah 1/4. KC nya itu adalah 1/4. Oke, lalu saya buat seperti ini. 1/4 itu kan sama aja setengah pangkat 2, sama dengan ini kan sama aja x per 1 min 2x kuadrat. Ya, kedua ruas kita akar ya, maka nanti kuadratnya hilang, maka nanti bersisa setengah sama dengan x per 1 min 2x. Lalu saya kalikan silang, ini kalikan ke sana, maka nanti 1 min 2x, lalu 2-nya kali ke kanan, jadinya 2x. Min 2x nya pindah ruas ke kanan, maka jadi 4x, ini 1. Maka nanti nilai x itu adalah 1/4 mol. Nah, tentukan jumlah mol masing-masing komponen saat setimbang. Ini saat setimbang. Berarti mol HI pada saat setimbang itu adalah 1 min 2, x nya adalah 1/4. Maka 1 min setengah. Jawabannya adalah 0,5 mol. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya untuk mol H2 dalam keadaan setimbang itu adalah X. Nilainya sama dengan mol I2 dalam keadaan setimbang, yaitu 1/4 atau 0,25. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Diketahui ada AB4 fasenya gas, A fasenya solid, 2B2 fasenya gas. Ini berarti gas. Sebanyak 5 mol AB4, kita masukkan di sini 5 mol, berarti mula-mula dalam ruangannya 1 liter. Jika alfa adalah 0,6, sedangkan R itu adalah 0,082 dan suhunya adalah 27 Celcius, tentukan harga KC dan KP. Ya, ditanya adalah harga KC dan KP-nya. Oke, mula-mula reaksi setimbang, kita buat seperti itu. Dalam keadaan mula-mula produk belum terbentuk apa-apa, lalu kita bisa kerjakan dari alfa. Apa rumusnya alfa? Rumusnya alfa adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mula-mula. Ya, alfanya itu 0,6. Ya, yang bereaksi itu nggak ngerti, mula-mulanya adalah 5 mol. Maka nanti yang bereaksi itu molnya berapa, Dek? 5 dikali 0,6, 5 kali 6 30 ya, maka nanti sini kita masukkan 3 mol. Jadi di sini yang bereaksi adalah 3 mol. Nanti sini berarti plus berapa? 1/1 kalikan 3, maka sini bertambah 3 mol. Di sini bertambah berapa? 2/1 dikali 3, maka 6 mol di sini. 6, 3, 5 kurangi 3 adalah 2. Paham ya? Oke, sekarang saya akan mencari nilainya KC. Di sini aja ya, Dek. Rumus KC ini semua, Nah, hati-hati ya, di sini ada fase solid. Solid tidak ikut ke persamaan KC, maka yang ikut hanya B2 pangkat 2. Kita bagi dengan AB4 pangkat 1. Konsentrasi B2, inilah B2. Nanti rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Volumenya itu 1 liter. Dikuadratkan, kita bagi dengan AB4. Ya, nanti berarti mol bagi volume. Oke, 6 kuadrat itu 36, kita bagi dengan 2, jawabannya adalah 18. Lalu saya akan mencari KP. Apa rumusnya KP? Jika di soal ada KC, KP itu rumusnya adalah KC dikali R dikali T pangkat delta N. Nilai KC-nya 18, R-nya itu 0,082, T-nya itu wajib Kelvin, maka ditambah 273. Ya, atau 300 ya di sini ya. Nah, delta N itu apa sih? Selisih ya, koefisien produk dikurangi reaktan, tapi yang hanya fasenya gas. Nah, ini gas nih. Ini gas. Maka nanti 2 dikurangi 1. Nah, 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, begitu ya. Nanti tinggal adik hitung ya, Dek ya.
Silakan 18 dikali dengan hasil ini. Oke, jawabannya nanti adik sudah ketemu. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.